31 Januari 2015, Yayasan Pendidikan Al-Ma'arif Desa Bebidas, Kecamatan Wanasaba menggelar acara silaturahim warga Nahdlatul Ulama NU sekaligus memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Dalam sambutan pimpinan Yayasan Pendidikan Al-Ma'arif, Komisaris Polisi Haji Muhammad Taufik Hasan, keberadaan Yayasan Pendidikan Al-Ma'arif selain ikut berkontribusi dalam meningkatkan kualitas generasi bangsa melalui pendidikan, juga ditujukan sebagai filter bagi masyarakat dalam menyikapi paham-paham negatif yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan. Mewujudkan tujuan tersebut, Yayasan Pendidikan Al-Ma'arif juga akan terus mengembangkan lembaga pendidikannya. Setelah membangun beberapa sekolah dari tingkat TK, SMP, dan aliyah, ke depan rencananya akan dibangun pula Madrasah Ibtidaiyah Al-Ma'arif dengan tujuan bisa memfasilitasi pendidikan ahli sunnah wal jamaah aswaja di tingkat dasar. Para hadirin hadirat yang kami muliakan, kami selaku Ketua Yayasan Al-Ma'arif ini sebagai penerus ketiga dari Ketua Yayasan sebelumnya. Pertama, Ketua Yayasan adalah Haji Hasan Mansur. Kalau bajangnya mungkin lebih kenal Amak Muhsan. Tapi setelah Haji, beliau dipanggil Haji Hasan Mansur. Beliau wafat, kemudian diganti oleh kakak kandung kami juga, almarhum juga beliau baru-baru ini, Haji Muhsan Hasan Mansur. Karena ketua yayasan yang pertama anaknya masih banyak, termasuk kami masih ada sisanya, insya Allah. Jadi saya sendiri ditunjuk untuk melanjutkan generasi ketiga dari pengurus Yayasan Al-Ma'arif. Dalam kepengurusan ini tentunya kami mengharapkan dukungan pelungguh semua. Karena apa? Kita tahu Yayasan Al-Ma'arif ini di samping memperjuangkan pendidikan untuk masyarakat yang berekonomi lemah, tentunya sangat juga kita pertahankan adalah faham daripada Nahdlatul Ulama. Karena sekarang ini kalau kita lihat di masyarakat, karena mungkin teknologi canggih, kemudian banyaknya partai politik kadang-kadang berpengaruh kepada posisi daripada orang-orang Nahdlatul Ulama sendiri. Kadang-kadang ada masyarakat kita yang mengaku NU kadang-kadang 5 tahunan. Berarti kalau 5 tahunan saat beliau mencalonkan diri mungkin jadi DPR, baru mengaku NU. Kadang-kadang beliau akan mencalonkan diri dari bupati, baru mengaku NU. Untuk itu saya selaku ketua yayasan memperjuangkan perjuangan orang tua kami yang mempertahankan bagaimana lahir batin kita untuk menekan paham Nahdlatul Ulama. Kalau lahir batin kita sudah Nahdlatul Ulama, mau pilkada, mau pilkadus, atau pil apalah gitu ya, insya Allah kita tetap warga Nahdlatul Ulama yang sejati. Tidak ada 5 tahunan, tidak ada 1 tahunan, dan tidak ada embel-embelnya. Kemudian kami juga ingin informasikan kepada seluruh hadirin bahwasanya keberadaan Yayasan Al-Ma'arif bisa saya katakan sebagai filter dari paham-paham yang menyimpang dari paham Nahdlatul Ulama. Indikator yang kita lihat di masyarakat adalah banyak orang-orang kita tergerus, kadang-kadang belok arah, padahal kadang-kadang tidak yakin paham apa yang datang, sehingga
membingungkan dirinya sendiri, bahkan akan mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Karena apa yang terjadi kita di lapangan, kadang-kadang dengan paham yang berbeda, mereka saling celah, mereka memaksakan yang berbeda harus sama, sehingga terjadi gesekan dan bentrokan di masyarakat. Alhamdulillah, apa trik-trik yang kami laksanakan selaku warga Nahdlatul Ulama di bawah naungan Al-Ma'arif? Satu adalah kami akan memberikan pendidikan secara dini kepada anak didik kita tentang aswaja, ahli sunnah wal jamaah. Mari kita tanamkan butir-butir pin-pin yang tertanam di kitab aswaja itu sendiri, sehingga tahu anak itu mau kemana dan paham itu apa, sehingga tidak gampang tergerus atau terprovokasi oleh paham-paham yang lain. Silahkan paham lain tidak apa-apa, akan tapi mari jangan kita saling celah, jangan kita saling ganggu. Negara kita ini negara demokratis. Kedua, kita akan memfilterkan diri dari paham-paham yang sekarang disebut Islam radikal. Karena di kota-kota besar, alhamdulillah di Lombok belum ada, tapi hampir kayaknya ada. Buktinya di beberapa daerah tertangkap kadang-kadang orang yang pahamnya radikal, yang dengan jelas para ulama NU, pada cendekiawan NU, pada pemuda NU bahwa ini bertentangan dengan negara dasar negara kita, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kalau udah para kiai NU mengatakan ini sudah bertentangan dengan Pancasila, tentunya NU yang paling depan menegakkan NKRI, kita lawan paham-pahamnya radikal. Untuk itulah kami menyampaikan, apabila bapak-bapak, ibu-ibu tengah masyarakat tahu tentang adanya tanda-tanda seperti yang Islam garis keras, tolong diinformasikan kepada pihak-pihak yang terkait. Mungkin di situ ada RT, ada kepala desa, ada kepala dusun atau pos polisi yang terdekat, sehingga tidak terlambat penanganannya. Lebih-lebih sekarang Bapak lihat di internasional maupun nasional tentang Islam of Iraq ISIS, dengan jelas-jelas warga Nahdlatul Ulama melalui para kiainya, murid cendekiawan menentang keras adanya organisasi ini. Kita memang tidak merasakan kenapa kok ada. Banyak bukti bahwa beberapa orang yang ditangkap oleh aparat kepolisian, mereka sudah berangkat, bahkan ada yang kembali dari perjuangan mereka. Untuk itu harapan kami mudah-mudahan dengan adanya Yayasan Al-Ma'arif ini sebagai filter, kita tergerus dari paham-paham yang kami sebutkan tadi. Dan meresmikan gedung perpustakaan SMP Al-Ma'arif Desa Bebidas, Kecamatan Wanasaba, yang juga merupakan tempat berlangsungnya acara. Selanjutnya, Asisten 2 Bidang Ekonomi Pembangunan pada Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Timur, Haji Syarif Waliullah, yang hadir dalam acara tersebut, menyampaikan apresiasi terhadap rencana pembangunan madrasah ibtidaiyah di lingkungan Yayasan Al-Ma'arif. Dengan adanya madrasah ibtidaiyah tersebut sebagai fondasi pembentukan karakter dan mental, etika moral pada anak didik pun akan dapat terbentuk di dalam lembaga pendidikan. Masyarakat juga dihimbau untuk menjadikan momen pembangunan tempat-tempat pendidikan sebagai tempat berinvestasi untuk kehidupan akhirat. Saya ingat kalau kita masih kecil, pada saat kecil yang ditanamkan itu adalah akhlak, etika moral. Karena kalau akhlak tidak ditanamkan, etika moral tidak ditanamkan sejak kecil, maka besar nanti itu akan tidak terbiasa. Kalau sudah tidak terbiasa, sudah besar mempertontonkan, coba bayangkan, kita sudah lihat sekarang melakukan perbuatan, sudah tidak malu lagi, sudah terbuka, sudah jelas, bahkan merupakan suatu kebanggaan apabila dia diketahui melanggar suatu pelanggaran aturan.
Jangankan melanggar suatu aturan ketentuan, melanggar syariat juga pun kadang-kadang seperti tadi sudah tidak ada batasannya. Melaksanakan sholat wajib, tapi ketika kita ajak dia untuk sholat, loh saya masih muda, nanti aja sudah tua baru kita sholat, padahal wajib sholat. Artinya sudah tidak lagi seperti tadi. Untuk itu Bapak Ketua Yayasan mungkin secara singkat nanti apa yang diharapkan nanti untuk membangun SD itu ibtidaiyah itu sangat baik, menanamkan dari awal ibtidaiyah itu karena banyak menanamkan di situ nilai-nilai agama, akhlakul karimah. Untuk ibtidaiyah banyak agama-agama yang diajarkan di dalam SD itu. Saya menyampaikan ini juga lebih banyak ilmu saya ingat pada saat saya SD, karena pada saat itu kadang-kadang kita disuruh ngapalkan apa mahfuzat hadis dan sebagainya, lebih banyak cepat apal ketimbang sudah tua ngapalkan sudah hilang. Tapi kalau masih SD masih melekat, dan alhamdulillah tidak usah khawatir dengan masalah guru banyak yang berkecimpung di guru itu alhamdulillah. Kalau saya lebih condong hanya satu, kita inginkan guru itu kita mengabdi, niat kita mengabdi, kita dapat pahala sama dengan kita menanam suatu kebaikan. Kalau kita menanam suatu kebaikan, hasilnya juga kebaikan yang akan kita petik. Kalau kita sebagai seorang guru tidak usah pesimis, bahkan di dalam moratorium pengangkatan pegawai khusus untuk guru dan tenaga kesehatan itu tidak termasuk di dalamnya, terus jalan. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi NTB, Haji Sulaiman Hamid, yang juga hadir dalam acara tersebut menyampaikan kesiapan Kementerian Agama dalam memberikan fasilitas khususnya masalah perizinan dan pembiayaan dalam membangun sebuah madrasah di wilayah Nusa Tenggara Barat. Satu hal yang perlu kita perhatikan di madrasah kita ini adalah kaitannya dengan bagaimana kita bisa mendirikan madrasah sebagai pelengkap daripada madrasah yang sudah ada. Sanawiyahnya ada, aliyahnya ada, atau SMP-nya sudah ada, SM-nya sudah ada, tinggal madrasah ibtidaiyah yang mungkin belum ada. Nah, karena itu mohon agar supaya segera menyampaikan surat kepada kami untuk kita berikan izin. Walaupun tadi Mami Tuan Guru menyatakan itu tidak penting, tetapi secara administrasi penting, madrasah sambil jalan. Bila perlu besok pagi kita sudah mulai menggali di mana lokasinya madrasah. Persoalan izin insya Allah urusan kami. Nah, karena itulah memang untuk madrasah ibtidaiyah, agar supaya kesempurnaan daripada madrasah yang sudah ada ini segera kita adakan pembangunannya. Acara dilanjutkan dengan tausiah dari Tuan Guru Haji Ma'rif Makmun. Dalam tausiahnya, masyarakat dihimbau untuk menjadikan Maulid Nabi sebagai sarana dakwah yang dapat dilakukan sepanjang tahun, bukan sekedar acara seremonial yang dilakukan pada bulan tertentu saja. Jadi Maulidun Nabi bukan ritual, ini supaya kita ketahui. Tetapi Maulidun Nabi adalah sarana dakwah. Mari kita belajar sama Wali Songo. Di zaman Wali Songo berkorban pakai sapi, tidak boleh pada waktu itu. Kenapa pada waktu tidak boleh, haram berkorban pakai sapi? Karena pemerintah pada waktu itu adalah pemerintah Hindu. Menurut orang Buddha, sapi itu adalah Al-Mukarram. Kalau sapi lewat, menteri datang berhenti, mobilnya menteri berhenti dulu, biar lewat Al-Mukarram dulu. Wali Songo pada waktu itu haram berkorban pakai sapi. Kenapa? Menghormati daripada pemerintah. Pada waktu itu juga
hendak merdeka, saya masih ingat oleh ulama Nahdlatul Ulama mengharamkan pakai dasi, mengharamkan pakai cupiu. Pada waktu itu karena apa? Menanam rasa benci kita kepada penjajah. Jadi ulama membuat acara bukan macam-macam, bukan main-main, ada sebabnya. Maka pada waktu itu ulama Nahdlatul Ulama mengharamkan pakai dasi, mengharamkan pakai cupiu. Tapi sekarang ulama Nahdlatul Ulama malah pakai dasi. Kenapa? Iza sudah habis illatnya. Al-hukmu yaduru ma'a illati wujudan wa adaman. Hukum itu sesuai dengan illatnya. Kalau illatnya sudah habis, maka hukum juga hilang. Seperti tadi. Kalau sekarang paling afdal berkorban pakai sapi karena tidak ada yang ganggu. Silahkan berkorban pakai sapi, silahkan pakai dasi, itu pakaian resmi, termasuk kanwil juga pakai dasi. Ini sekarang. Begitu juga Maulidun Nabi. Kenapa di Arab Saudi diharamkan? Kenapa di Arab Saudi, di Mekah, di Madinah diharamkan? Karena pemerintah Arab Saudi ketika merdeka merebut kekuasaan, berseteru dengan Syarif Hussein. Itu pada tahun 1200 Hijriah. Antara Syarif Hussein dengan kerajaan Abdul Aziz. Raja Abdul Aziz inilah pendiri daripada pemerintah Arab Saudi. Kerjasama dengan Muhammad bin Abdul Wahab. Muhammad bin Abdul Wahab ini dia mempunyai MOU, ikatan dengan pemerintah Arab Saudi, bin Saud istilahnya. Kalau saya menang nanti berkuasa di Jazirah Arab, kami sanggup membantu dengan catatan paham saya sebagai mazhab resmi daripada pemerintah yang akan dibangun. Untuk mencapai kemenangan, maka ditandatanganlah MOU itu. Sehingga bin Saud menyebarkan kekuasaannya sampai Mekah, sampai Madinah. Dari semua yang ada baunya dengan Ashraf, yang ada baunya dengan Syarif, itu semuanya diadakan, ditiadakan semuanya. Termasuk diantaranya adalah Maulidun Nabi. Ini ada sedikit masalah politik. Maka agama dengan politik tidak bisa lepas. Tidak bisa lepas. Itu perpisihan, perbedaan pendapat antara cendekiawan kita, ad-din was siyasah. Tidak bisa dipisahkan antara agama dengan politik. Alhamdulillah di Indonesia ini masih bercampur, ada kaitan negara dengan agama. Maka negara melindungi agama, negara melindungi orang yang beragama. Maka kita tidak boleh sembarang barang, tidak boleh sembarang ngobrak-abrik orang. Ada aturan mainnya. Karena apa? Mereka ini dilindungi oleh negara. Maka kemarin terjadi di Lombok Timur, terjadi di Lombok Tengah, kebakaran antara umat beragama yang lain kepercayaan dan keyakinan kita. Maka kita yang ditangkap. Maka orang awam bilang apa? Acara ditutup dengan peresmian gedung perpustakaan SMP Al Ma'arif dan dilanjutkan dengan pemberian santunan pada kaum duafa.